Ketika seseorang sudah berada di sebuah fase iya atau tidak untuk pengambilan sebuah keputusan dan dia ragu-ragu, so kita sebagai seorang manipulator apa yang harus kita lakuin? Selamat datang di Mentor Public Speaking. Jadi biasanya situasi ini banyak berlaku ya ketika kita melakukan dealing terhadap sebuah project atau mungkin sebuah bisnis yang sifatnya tuh si kliennya kayak sudah mau, tapi dia kayak ragu-ragu, takut salah ngambil keputusan, takut ada yang kurang, takut ada yang lebih baik, atau mungkin takut ada yang lebih murah gitu, ada yang lebih cepat, we don't know, ya dia ada ragu-ragu apa. Tapi keraguan-raguan ini dia nggak dapat jawaban terhadap masalah tersebut. Ya udah, sebenarnya sih kayaknya kelihatan udah mau, cuman dia nggak berani ngambil keputusan aja. So, kalau misalnya kita as a partner, mungkin kita lagi mau mitra sama orang, intinya kita yang lagi minta persetujuan iya apa enggaknya lah ya sama orang tersebut, apa yang harus kita lakuin supaya dia memberikan jawaban iya? Ini harus kita lakuin. Subscribe channel Mentor Public Speaking. Bercanda ya. Ini beneran. Yuk, kita harus ngelakuin apa nih? Oke teman-teman, basically gampang ya. Tipsnya adalah lu bisa memberikan surprising effect ya. Jadi ketika misalnya dia ragu-ragu nih, oke Pak, deal ya terhadap project kita nih, kemitraan kita nih, pembelian barang ini nih. Oke, lu kasih penekanan, deal ya Pak, sambil kasih surprising effect dengan tepuk tangan atau mungkin gebrak meja. Gua nggak berani gebrak ya, soalnya ini mejanya kaca. Takutnya pecah. Ya, jadi oke Pak ya, deal ya Pak ya terhadap kemitraan kita ya. Nah, lu gituin. Dengan gitu dia langsung ya oke, bisa. Deal. Nah, gitu. Itu membuat dia memberikan jawaban lebih instan dan lebih pasti ya, karena kan itu kayak ibarat dia sudah di jembatan, dia mau lompat ragu-ragu, kita tarik gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, yang kedua, anggap aja ketika dikasih surprising effect, dia masih belum bisa memberikan jawaban yes or no, tapi sudah lebih dekat nih terhadap keputusan yang mau diambil. What we need to do adalah lunya lebih agresif untuk menekankan terhadap dealing sebuah project. Misalnya, kalau lu sales insurance ya, lu bisa nyedorin sebuah ini ya, form tanda tangan gitu kan, atau misalnya lu bisa minta dia transfer rekening. Misalnya lu adalah seorang wiraniaga ataupun sales yang menjual barang elektronik ya, jadi mau direct selling nih ya, lo saudarin aja, oke Pak, rekening kita di sini ya, QRIS-nya ya Pak ya, QRIS-nya ini Bapak silakan scan. Yuk Pak, boleh Pak, silakan. Nah, jadi lu memberikan tindakan agresif seperti itu. Oke? So far sih harusnya itu udah berhasil ya, harusnya sudah mendekati keberhasilan. Oke, drama berikutnya guys, drama berikutnya. Ya, ini di luar ekspektasi sih. Aduh, tapi saya ragu-ragu ya, apa yang takutnya gimana gitu ya. Nah, di sini tugas kita adalah menggali keberatan atau handling objection yang sedang dia pikirin nih. Aduh, dia kenapa ya dia? Yaudah, kita coba gali, kita coba explore apa yang menjadi keberatannya. Selama keberatan adalah tanya istri, tanya tetangga, tanya orang tua, kita bisa kejar sampai titik darah penghabisan. Ya, lu mau nanya apa? Apa yang lu pikirin? Ya, kenapa sih? Ya, kenapa sih lu ragu-ragu? Apakah ada yang salah dengan produknya? Apakah lu merasa ini nggak membantu, nggak membuat lebih efisien, membuat lebih gampang? Apa sih yang membuat lu tuh masih keberatan? Nah, gitu ya. Lu tuh kejar sampai ujung. Nah, yang nggak bisa dikejar adalah kalau orangnya nggak punya duit. Oke, kalau orangnya, ya sebenarnya saya mau sih, tertarik sih, cuma kan saya malu ya ngakuin nggak punya duit ya. Jadi saya masih punya utang ini, utang ono, dan sekarang duit saya di kantong tinggal 10.000 ya, makanya saya nggak mau beli ini. Ya udah, kalau nggak punya duit, ya udah, you give up aja lah, cari yang lain. Oke? Tapi selama dia keberatannya masih bukan ngomongin duit, silakan dikejar sampai ujung. Bentar Sam. Jadi gimana caranya untuk kita bisa membuat iya atau tidak? Intinya membuat dia tuh di fase ragu-ragu gitu. Caranya gimana? Oke, jadi teman-teman, gue memang melewati beberapa step ya, yang mana gue anggap lu sudah melakukan step-step sebelumnya, dan sekarang tinggal di fase dia ragu-ragu, dan ini yang harus lo lakuin, oke? Tapi kalau lo pengen tahu step-step sebelumnya, gimana caranya membuat dia itu sampai di fase ragu-ragu, pertama, ya udah, namanya lo baru ketemu, lo baru ngobrol, you need to do to build the building rapport. Ya, jadi kamu harus melakukan pendekatan, melakukan rapport, membangun kesamaan. Sebisa mungkin dia sukanya apa, lu sukanya apa, coba cari kesamaan. Mungkin dari segi keluarganya dia punya anak satu, lu punya anak satu, terus kalian membahas kesulitan punya anak satu gitu ya, suka duka anak satu. Terus dia punya kerjaannya apa, kesulitannya apa, lu punya kerjaan kesulitannya apa, coba kalian bahas kesulitannya bareng-bareng sehingga kalian seperti kayak curhat ya. Nah, itu disebut dengan building rapport. Nah, berikutnya ya udah, lu dengarkan secara aktif, be a stupid people. Jadi lu
anggap aja lu tuh bodoh, nggak tahu apa-apa, kurang pengetahuan, dan lu pengen belajar dari pengalaman orang tersebut ya. Dan berikan apresiasi, berikan pujian di setiap effortnya, bukan achievementnya. Oke, ingat ya, effortnya bukan achievementnya. Nah, dengan lu memuji effortnya, lu berempati seolah-olah lu menjadi dia. Oke, nah di situ kalian akan lebih dekat. Lalu berikutnya kita masuk ke fase membuat nyaman target kita ya. Pembicaraan makin panjang ya, mungkin kalian sudah bisa ngobrol nih dari yang tadi cuman semenit, 5 menit, 30 menit hingga akhirnya sejam, dan hingga akhirnya bisa 2 jam. Oke? Nah, di fase-fase terakhir baru deh lu dealing project. By the way bro, gua nih punya ini ya, produk asuransi. I don't know you butuh apa enggak, tapi boleh nggak gue cerita sebentar? Gitu ya. Jadi ini fase lu sudah masuk nawarin, dia sudah mulai merasa oke, dan lu coba cocokin produk ini dengan kebutuhannya dia, dengan kondisinya dia, hingga akhirnya dia mulai masuk akal ya, tapi kayaknya gue gimana ya, itu di fase ragu-ragu. Lu coba atasi keberatannya hingga akhirnya dia nggak punya jawaban lagi untuk menjawab keraguan-raguannya, cuman kayak hatinya aja ragu-ragu, tapi dia bingung ragu-ragu apa lagi ya. Nah, baru deh lu terapin tips yang gue bahas di menit-menit sebelumnya gitu ya. Oke ya, so itu dia guys ya, gimana caranya kita mengatasi keraguan-raguan, dan ketika dia di fase yes or no ya, you need to do this thing. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar. Gue juga punya banyak kelas public speaking ya, kelas komunikasi. Kemudian gue juga punya businessbranding.com, yang mana kalau teman-teman semua butuh sebuah pelang nama toko, maybe like ini brand image, brand visual, untuk kita kalau bikin konten nanti biar kelihatan lebih bagus ya. Gue belum mikir lagi gue juga di sini. Nah, teman-teman bisa mampir ke businessbranding.com, let me know kalau teman-teman butuh itu, dan langsung kontak aja ke businessbranding.com ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau lo suka dengan topik-topik seperti ini, manipulasi, komunikasi, public speaking, cara presentasi depan umum, langsung subscribe Mentor Public Speaking.